Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar di Jakarta hingga 11 Oktober mendatang. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil rapat pemantauan dan evaluasi Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta dan disetujui oleh pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Dan menurut Anies, saat ini mulai tampak tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di Jakarta seiring berkurangnya mobilitas warga saat dilakukan pengetatan atau PSBB. Pada 12 hari pertama bulan September, pertambahan kasus aktif sebanyak 49% atau 3.864 kasus. Sementara pada periode pengetatan PSBB, penambahan jumlah kasus berkurang menjadi 12% atau 1.453 kasus. Juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebutkan per 20 September 2020 secara nasional, kenaikan kasus COVID-19 secara nasional mencapai 8,4%. Hingga 24 September pada hari ini, DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan kasus COVID-19 tertinggi. September 2020, secara nasional kenaikan kasusnya sebanyak 8,4% dan penyumbang kasus-kasus tertinggi dari kenaikan kasus tertinggi ini yaitu dari Provinsi Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, Riau, dan Papua. Sedangkan jumlah kasus tertingginya berasal dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Kenaikan kasus dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, memang masyarakat belum disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dan hal ini diperburuk dengan perilaku masyarakat yang masih sering berkerumun, sehingga meningkatkan risiko penularan. Yang kedua, seiring dengan berjalannya waktu, kami melihat masyarakat makin lengah, mengabaikan protokol kesehatan. Rem darurat DKI kembali diperpanjang hingga 11 Oktober 2020. Lalu evaluasi dan antisipasi apa yang harus dibenahi Pemprov DKI untuk menekan angka laju kasus COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Kita akan sapa Pak Riza dan juga Pak Agus Pambagio. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu Yohana dan Baik. Pak Agus. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, Pak Riza. Boleh dijelaskan Pak apa hasil evaluasi hingga Pemprov DKI memperpanjang PSBB hingga 11 Oktober 2020? Ya, jadi yang pertama memang angka kasus aktif sebelum masa PSBB itu mencapai 49%, dan selama 12 hari kami melaksanakan PSBB. Itu ada penurunan angka kasus aktifnya hanya mencapai 12%. Kemudian R0 atau RT-nya 1,1%, angka kematian turun sampai 2,5%, dan angka kesembuhan meningkat sampai 77,3%. Sekalipun angka penyebaran masih cukup tinggi, ya, tapi secara umur ada pelandaian, dan akhirnya kami memutuskan untuk memperpanjang masa PSBB untuk 2 minggu ke depan. Dan kemarin juga dalam rapat dengan Pak Menko Maritim Pak Luhut, kami lakukan berbagai koordinasi, diskusi, dialog, dan kami sampaikan bahwa ke depan kita akan memperpanjang, dan alhamdulillah mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Pak Luhut. Memang masih diperlukan perpanjangan untuk 2 minggu ke depan. Dan di perkantoran memang masih menjadi klaster,
kami melihat ada perubahan daripada perilaku daripada masyarakat yang ada di perkantoran dan ada peningkatan kedisiplinan dari warga terkait menggunakan masker. Sekalipun kami juga masih menemukan warga yang tidak menggunakan masker melalui operasi justisi dan program penertiban dan penegakan daripada penggunaan masker. Ya, Jadi Pak itu Riza. beberapa alasan kenapa kita memperpanjang. Ya, Mbak Yona. Kasus COVID-19 di DKI Jakarta secara fluktuatif ini selama bulan September rata-rata selalu di atas 1.000 kasus per hari meski setelah rem darurat ditarik pada 14 September 2020. Adakah celah sehingga saat PSBB kembali diberlakukan angka kasus tetap tinggi, Pak? Jadi di faktor apa, di celah mana ini potensi kasus ini tetap tinggi? Ya memang dirasa belum cukup ya 12 hari untuk terjadinya penurunan secara signifikan. Kita perlu, tapi 12 hari ini kita memang lihat ada pelandaian, flat ya, angkanya tidak naik signifikan. Tadi saya sampaikan ada penurunan, angkanya yang sebelumnya kasus aktifnya sampai 49%, ini kasus aktifnya hanya 12%. Kita masih membutuhkan mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan kita akan melihat ada angka perubahan yang lebih baik lagi, lebih signifikan lagi ya, khususnya di perkantoran. Kita berlakukan beberapa kebijakan seperti kebijakan bahwa apabila satu saja terpapar dalam satu gedung, maka satu gedung akan kami tutup ya. Mungkin ini kebijakan yang cukup efektif seiring diikutinya berbagai operasi termasuk operasi justisi. Kita lihat tidak hanya di pemukiman, perkantoran ya, aparat kita, polisian, TNI dan juga Satpol PP serta unit lain atau instansi lain yang melakukan operasi justisi atau razia atau monitoring di setiap titik-titik unit kegiatan, termasuk kita masuk ya ke perkantoran-kantoran. Jadi kami memperkenankan aparat untuk diperbolehkan masuk ke dalam kantor-kantor ya, atau gedung-gedungnya yang sebelumnya mungkin kita hanya melakukan evaluasi atau pengecekan di luar gedung. Nah, selama PSBB ini operasi justisi kita perkenankan untuk masuk ke kantor-kantor ya. Bahkan kami melakukan ikut ya, Pak Gubernur, saya juga kadang ikut dalam operasi tersebut atau evaluasi sidak tersebut masuk kantor. Kita lihat memang ada cukup perubahan yang cukup baik daripada perilaku masyarakat di dalam kantor yang cukup membaik. Harapan kita ke depan 2 minggu depan ada perubahan yang lebih baik. Ya, Mbak Saya Yohana. tahan dulu. Kita akan coba sapa Pak Agus Pambagio. Apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, Pak Agus, selamat pagi. Pagi Yohana, pagi Pak Wagub. Assalamualaikum. Pagi Pak Agus. Sebelum kita lanjutkan kepada Pak Riza, saya ingin tanggapan dulu ke Pak Agus. Menurut Anda apakah sudah tepat kebijakan dari Pemprov DKI ini dengan memperpanjang PSBB hingga 11 Oktober? Ya, kalau saya kan dari awal selalu saya mazhabnya lockdown ya. Jadi kan kita buang waktunya 6 bulan. Jadi ya ini satu-satunya cara adalah memang segera menarik remnya. Yang harus diperhatikan adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran. Ini saja. Nah, memang kita akan tinggi terus jadi nomor 1 karena kan jumlah sampel yang diuji kita sudah mendekati sudah melebihi per 1 juta orang itu kan sudah masuk dari standarnya. Nah, memang kalau secara total itu tinggi terus, daerah lain itu menurut saya belum memenuhi standar pengujian. Ini mungkin yang perlu disosialisasikan dari gugus tugas atau dari siapalah bahwa ini pasti tinggi. Jadi kalau mau dikurangi itu ya dikurangi ujinya, tapi kan bukan itu tujuannya. Nah, menurut saya sekarang ya satu-satunya cara adalah memang memperketat seperti dikatakan Pak Wagub tadi untuk pengawasannya. Kita yang repot di pengawasan. Ya, di jalan-jalan warung Padang saya masih lihat buka ya, dan itu harusnya tidak boleh dan dia masih ada yang makan di dalam. Saya kemarin keliling di sekitar Jakarta Selatan itu masih banyak. Kemudian juga kerumunan-kerumunan masih ada, terutama di pangkalan ojek, kemudian di beberapa tempat orang juga masih nongkrong-nongkrong.
Nah, kalau di perkantoran memang salah satu caranya adalah di random terus dan dilihat lalu langsung tutup. Dan lingkungan juga begitu. Kami di sini di lingkungan saya kita punya patroli yang jalan ngecek terus bersama dengan dinas kesehatan di Cilandak sini dan itu mengurangi jumlahnya. Kemarin kita dapat di RW kita 7 orang itu kira-kira 2 minggu yang lalu. Sekarang sudah mulai sembuh dan belum mendapatkan yang baru. Jadi menurut saya peran serta semua orang harus kita optimalkan Pak Wagub karena ini sekarang sudah merebak karena kita sudah membiarkan 6 bulan itu sepertinya tidak ada upaya keras waktu itu. Baik, nanti kita akan bahas bersama. Selain tadi ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Pak Agus dan juga Pak Riza. Apakah memang tingginya peningkatan kasus ini juga berpengaruh dari kebijakan yang mungkin masih dinilai tidak tegas ketika masih banyak tadi masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan atau memang ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi? Kita akan jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami, kita akan lanjutkan kembali perbincangan seusai jeda. Pemirsa, kembali di Metro Pagi Prime Time, PSBB DKI Jakarta kembali diperpanjang hingga 11 Oktober mendatang dan kita akan langsung kembali dengan Pak Agus Pambagio dan juga Wagub DKI Jakarta Pak Riza Patria. Kita akan ke Pak Agus terlebih dahulu. Melanjutkan Pak Agus, tadi ada beberapa hal yang disampaikan Pak Riza bahwa terjadi pelandaian, tapi juga angka di ibu kota untuk kasus positif masih cukup tinggi. Nah, ini menurut Anda apakah karena ada kebijakan yang menurut Anda harus diperbaiki dan tidak tegas? Lalu apa yang mungkin harus dilakukan oleh Pemprov dalam masa perpanjangan ini? Oke, begini, kebijakannya sudah saya anggap cukup, tinggal sekarang implementasi pelaksanaan hukumnya, itu saja. Dan yang menjadi persoalan DKI ini kan punya banyak daerah penyangga. Kita di DKI nanti kalau salah datanya Pak Wagub bisa membetulkan, kita penduduk sekitar 11 juta. Di penyangga itu, di Tangerang saja, itu Tangerang kan ada 3 kabupaten, kota, dan Tangsel. Itu sekitar 7 juta. Kalau dia masuk ke Jakarta 50%-nya saja sudah bisa nambah. Nah, persoalannya di daerah penyangga itu warung tetap buka, kafe tetap buka, mal tetap buka. Ini yang persoalan. Saya beberapa kali diundang teman, diundang yuk kita ke mall aja Mas, di sini buka sampai jam 11 malam. Nah, ini kan repot ini. Nah, maksud saya bisa tidak 2 minggu ini kita di total lockdown saja sudah. Tidak ada lagi penyangga stok, kantor-kantor di Jakarta sudah kebanyakan ditutup. Kita ini bermain dengan waktu karena kita sudah lelah 6 bulan lebih. Nah, sekarang sisa 2 minggu perpanjangan saya mohon bisa sangat diperketat. Nanti kita lihat hasilnya Pak. Jadi secara scientific evidence-nya jelas karena ini masalah kasus kesehatan bukan kasus-kasus yang lain. Kalau nanti 2 minggu masih belum landai atau terus naik, ini berbahaya secara sosial. Jadi menurut bagaimana saya menjamin Jakarta kalau 2 minggu ini dulu. tetap di total lockdown, bahwa setelah nanti 2 minggu itu akan benar-benar selesai seperti itu, Pak Agus? Kita lihat kan harus ada scientific evidence-nya dulu. Kan sekarang kalau dilepas-lepas begini susah buat kita mengira-ngira karena di daerah penyangga itu bebas. Dulu ada jam malam, saya tidak tahu seberapa jauh pengawasan jam malamnya di Depok misalnya. Nah, hal semacam ini akan mengganggu karena masih terbuka. Kita lihat beberapa daerah di beberapa negara kan ditutup, lock sebentar, supaya kita tidak lelah harus di rumah terus begini loh. Jadi supaya ada sedikit kita lihat turunnya angka itu. Karena kalau jumlah yang dicek atau dites itu sekarang DKI sudah memenuhi persyaratan, tetapi daerah lain kan belum. Coba lihat angka-angka di Banten dan sebagainya, angkanya rendah sekali dan itu tidak masuk akal. Oke, kita akan tanya Pak Riza. Pak Riza, bagaimana koordinasi Jakarta sendiri dengan daerah penyangga agar juga tidak meluas ini kasusnya? Ya, memang kami sudah melakukan koordinasi evaluasi ya dengan daerah tetangga. Dan kita berterima kasih mendapat dukungan yang baik daerah tetangga. Ya. Di beberapa daerah tetangga sudah melakukan penurunan kapasitas ya, bahkan sampai 25% ya. Namun memang di daerah-daerah tetangga belum diberlakukan penutupan ya, atau setidaknya belum dilakukan seperti yang di Jakarta. Boleh makan tapi tidak boleh makan di tempat lah, artinya kalau mau makan itu delivery atau pesan antar lah gitu, atau take away belum ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita lihatlah dalam 2 minggu ini ya. Memang betul sampaikan Pak Agus, terjadi perubahan ya, pergerakan ya. Orang Jakarta ini sekarang kalau mau makan jalan ya ke daerah tetangga itu ya. Di daerah tetangga saya juga tadi malam ada yang ngajak, kita makan aja di Tangerang.
waduh, saya bilang, terus kita bikin acara di Tangerang, katanya begitu, atau di daerah Depok begitu. Memang ini terjadi ya. Menurut informasi juga terjadi peningkatan pergerakan orang dari Jakarta ke sekitar Jakarta ya. Karena memang di daerah sekitar ini masih buka ya, restoran, mal ya. Memang di Jakarta mal masih buka ya. Tapi di Jakarta ini agak berbeda memang ya, tapi mal yang dibuka tapi tidak bisa makan di tempat ya. Nah, bagaimana tanggapan Anda, itu Pak buka Rizal? di Jakarta tapi tidak buka. Bagaimana Nah, untuk tanggapan itu Anda kami akan terkait dengan total berkoordinasi. lockdown? Total lockdown yang seperti Ya, disampaikan saya kira oleh Pak memang Anies. dulu memang sejak awal sebetulnya Pak Gubernur ya mencoba untuk melaksanakan PSBB ya di Maret ya, kita bahkan di Jakarta itu sejak 16 Maret sebelum dimulainya PSBB kami sudah memberlakukan, sudah minta masyarakat untuk belajar di rumah, beribadah di rumah dan bekerja di rumah. Dan alhamdulillah akhirnya usulan kami itu diizinkan sekalipun namanya waktu itu PSBB ya ketika itu, dan tanggal 10 April akhirnya kita mulai dengan PSBB. Sekalipun waktu itu belum total ya, tapi sudah ada cukup baik lah ya, memang belum lockdown total. Kalau Pak Agus ini kan tadi seperti saya sampaikan kan, mazhabnya itu konsepnya ya lockdown total begitu ya. Baik. Seperti yang dilakukan beberapa negara, tapi namun demikian Indonesia punya kebijakan kan berbeda ya, boleh ada penutupan tapi tidak total begitu ya. Memang ini kita mengenal istilahnya itu bukan lockdown atau tutup total tapi ada PSBB ya. Dan mudah-mudahan di masa PSBB sekarang ini ada perubahan lah, kita harapkan dalam 2 minggu ke depan. Ya, baik. Pak Agus, singkat saja yang terakhir, sumbang saran Anda untuk Pemprov DKI? Ya, sekali lagi untuk regulasinya oke sudah. Sekarang pelaksanaannya saja Pak Wagub. Pelaksananya mau diperketat sama itu tadi. Kalau penyangga masih seperti itu 2 minggu, saya khawatir nanti bisa nambah terus dan dampak sosialnya kita lelah. Itu yang saya sangat was-was. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, dan sebelumnya juga ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria, yang telah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Sukses selalu, jaga kesehatan.